Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang terdiri dari Ibu Fatmi Narti dan saya sendiri Ratnawati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melaksanakan praktisi percakapan coaching dengan alur Tirta. Mengapa coaching? Karena coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah coaching selesai. Tujuan percakapan Tirta dalam coaching. Yang pertama, tujuan umum. Pada tahap awal, coach dan coachee menyepakati tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua, identifikasi, di mana coach melakukan pengaliran dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta yang ada pada saat sesi. Selanjutnya, yang ketiga, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat atau terakhir, tanggung jawab. Membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut praktek percakapan coaching dengan alur Tirta yang berperan coach saya sendiri Ratnawati Ningsih, yang kedua coachee yaitu Bu Narti. Sebelumnya selamat malam Bu Fatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Fatmi? Selamat malam Bu Ratna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini malam ini baik, tapi ya itu tadi Bu Ratna, saya kok sedikit agak pusing, mempunyai sedikit masalah dengan saya. Seperti itu Bu Ratna. Memangnya ada masalah apa Bu Fatmi? Bisa diceritakan dengan detail Bu Fatmi? Ya, seperti ini Bu Ratna. Jadi itu saya itu mempunyai murid ya, cewek Bu, namanya Dita. Nah kebetulan itu anaknya itu suka istilahnya apa ya, dengan teman-temannya itu jarang bergaul, jadi dia itu pemalu, terus sukanya menyendiri, jarang ngobrol dengan teman-temannya, terus juga sama saya aja juga jarang komunikasi, paling komunikasi hanya sekedar anggukan seperti itu, jarang ngomong, jadi bilang ya atau tidak itu bisa dihitung dengan jari lah istilahnya. Jadi dia itu hanya mengangguk atau menggeleng. Jadi susah untuk diajak komunikasi. Sebenarnya anak itu tuh pinter Bu. Jadi dia itu kalau disuruh apa, misalnya kalau kita ada pekerjaan apa, saya menerangkan, dia langsung mudeng. Jadi langsung tahu apa yang harus dia kerjakan. Tapi ya itu tadi, kurang bisa berkomunikasi lah istilahnya. Jadi dia itu minderan. Terus dengan temennya juga itu tadi jarang gaul. Mungkin kalau dia itu punya sedikit kekurangan ya, jadi mungkin karena itu beratnya, jadi agak sedikit minder seperti itu. Sebenarnya nggak ada sih teman-teman yang mengolok-olok, itu nggak ada. Tapi yang namanya anak-anak ya, ketika tahu ada temannya yang punya sedikit perbedaan dengan dirinya, kan kalau
anak kecil itu ngelihatnya sedikit gimana gitu loh. Jadi kadang anak itu mungkin merasa kecil hati sendiri ya, padahal nggak ada temennya yang mengolok-olok itu, Brana. Oke, berarti Bu Fatmi ini memiliki murid yang ada sedikit perbedaan fisik nih Bu, nggih, yang akhirnya memicu anak tersebut menjadi pendiam, terus juga pemalu, susah untuk bergaul dan jadi kurang percaya diri untuk berbaur dengan teman-temannya, bahkan dengan Bu Fatmi sendiri juga komunikasinya kurang baik. Selain itu juga teman-temannya tadi namanya Dita nggih Bu? Nah, Ya, Bu, iya betul sekali. padahal tidak ada yang mengolok-ngolok nggih. Cuman kadang anak kecil kalau Betul. melihat ada yang berbeda dengan dirinya agak gimana ngonten ya. Ya, betul sekali. Betul, Sedikit Brana. kompleks ya Bu Seperti ya. itulah. Sedikit kompleks kali ini. Ya, Menurut Bu Fatmi, ini apa harapan Bu Fatmi dari sesi coaching ini? Harapannya Bu Fatmi apa nih? harapan saya sebenarnya simpel, Bu Ratna. Saya ingin istilahnya Dita itu bisa lebih percaya diri. Jadi dia tidak minder lagi. Pokoknya yang penting anak itu lebih percaya diri, Bu Ratna. Seperti itu yang saya harapkan dari Dita itu, Bu Ratna. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Bu Fatmi jadi ingin membantu Dita menemukan rasa percaya dirinya, nggih, sehingga Dita bisa Iya, bergaul betul. dengan teman-temannya secara umum ya. Ya, seperti itu, Bu Ratna. Iya. Betul Menurut Bu sekali. Fatmi nih, untuk indikator murid yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu seperti apa tuh Bu? Indikatornya seperti apa? Kalau menurut saya sih, saya kan masih mengajar di TK ya, Bu. Jadi simpel saja, anak yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu seperti berani bertanya atau mau menjawab dulu lah, mau menjawab dulu saja. Yang simpel-simpel saja seperti yang saya utarakan di depan tadi. Jadi dia itu bisa menjawab ya atau tidak saja. Jadi seumpama ditanya guru atau ditanya temannya, dia berani menjawab, bukan hanya menggeleng, seperti itu, Bu. Juga anak itu juga berani bertanya ketika dia tidak bisa atau dia tidak tahu tentang sesuatu hal, dia itu berani bertanya. Jadi jangan hanya diam saja. Mungkin yang simpel-simpel seperti itu saja, Bu, yang menurut saya yang istilahnya anak yang memiliki rasa percaya diri yang baik di TK itu seperti itu dulu sajalah. Kalau menurut saya seperti itu, Brana. Ya. Oke, saya setuju sekali dengan indikator yang Bu Fatmi sampaikan, di mana memang murid TK yang memiliki rasa percaya diri itu eh, seperti dapat menjawab, terus bertanya dan berpendapat itu berani, sehingga itu bisa dikatakan anak tersebut sudah mempunyai rasa percaya diri ya Bu ya. Menurut Ibu nih, Ya. seberapa pentingkah rasa percaya diri untuk anak-anak pada umumnya? Apalagi untuk Mbak Dita ini kan di TK nggih, seberapa pentingkah Iya. rasa percaya diri itu? Kalau menurut saya rasa percaya diri itu tentu saja sangat penting ya, Brana. Jadi anak itu tidak takut. Nah, kalau anak itu sudah merasa tidak takut, dia akan merasa aman dan nyaman di sekolah. Nah, tentunya setelah anak itu merasa aman dan nyaman di sekolah, dia akan istilahnya selalu termotivasi dan terus bersemangat untuk aku berangkat ke sekolah terus ya, seperti itu. Jadi dia mempunyai semangat dan motivasi, Bu Ratna. Jadi memunculkan semangat dan motivasi anak itu. Seperti itu, Bu Ratna. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya manfaatnya. Rasa percaya diri itu memang dapat meningkatkan motivasi anak-anak untuk berangkat sekolah, untuk belajar. Nah, selama ini
yang sudah Bu Fatmi lakukan apa untuk membantu Dita meningkatkan rasa percaya dirinya? Apa yang sudah Bu Fatmi lakukan? Kalau saya sebenarnya sih sudah melakukan, apa ya, istilahnya lebih lebih kepada Dita daripada teman-temannya. Jadi saya itu selalu selalu mendampingi Dita. Jadi istilahnya, "Yuk duduk dekatnya Bu Ami," karena dia kan memang memang belum bisa bergaul dengan temennya. Jadi lumayan saya peganglah istilahnya anak ini. Jadi deket Bu Ami, sini deketnya. Kan kalau di TK itu kan duduknya melingkar. Jadi dia selalu yang ada di sampingnya saya, Bu. Itu saya sudah melakukan itu. Kemudian yang kedua, saya itu, apa itu namanya, selalu memberikan apresiasi. Pokoknya dia jawab ya atau tidak saja, saya itu selalu istilahnya tak acungi jempol atau tepuk tangan, "Hore, ternyata bisa ya. Yuk sekali lagi jawab." Ya gitu. Saya sudah senang sekali, seperti itu, Brana, dan tidak lupa saya itu selalu menanamkan ke anak-anak itu gini, jadi apapun kekurangan dan kelebihan kita, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi punya kelebihan ataupun kekurangan jangan jangan istilahnya jangan minder. Seperti itu, Bu Ratna. Jadi saya sudah melakukan yang seperti itu. Wah, Seperti itu, Bu Ratna. Tapi kok rasanya dampaknya itu belum signifikan itu, Bu Ratna. Seperti itu. wah, padahal apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fatmi itu sudah luar biasa sekali, namun ternyata belum berdampak yang signifikan untuk Mbak Dita ya. Artinya Bu Fatmi masih memerlukan langkah lain selain yang sudah Bu Fatmi tadi lakukan ya. Masih butuh untuk melakukan hal-hal yang lain yang luar biasa untuk mungkin bisa Bu Fatmi lakukan untuk membantu Dita. Kira-kira apa, Bu? Apa nih yang mungkin Bu Fatmi bisa lakukan untuk Dita selain itu? Karena tadi kan sudah disampaikan eh, perubahannya belum signifikan lah. Ini rencananya Bu Fatmi ingin melakukan apa? Mungkin yang pertama gini, ini yang anget-angetnya kemarin kita baru saja mendapatkan tentang pembelajaran sosial emosional ya. Jadi mungkin yang pertama itu dulu Beratna. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, Beratna. Seperti itu. Setuju, Bu. Itu juga ilmunya sangat luar biasa. PSE pembelajaran sosial emosional. Saya sangat mendukung karena rasa percaya diri itu berkaitan dengan sosial emosional. Nah, saya ingin tahu nih Bu, secara detailnya seperti apa yang akan Bu Fatmi lakukan untuk Dita tersebut? Nah, sepertinya yang simpel-simpel dulu aja ya. Jadi yang dengan PSE itu misalnya dengan anak-anak memilih emotikon sesuai dengan emosinya masing-masing. Jadi di awal pembelajaran ketika mau masuk ke kelas, anak-anak itu kita istilahnya kita kasih gambar emotikon. Jadi perasaan hari ini seperti apa. Jadi mereka tahu. Jadi di awal dan di akhir pembelajaran mereka memilih umpamanya ada senang, sedih, marah. Itu anak-anak bisa bisa istilahnya apa itu mengeluarkan perasaannya, emosiku hari ya mengutarakan perasaannya. Emosiku hari ini seperti apa ya? Senang, apa sedih, apa marah. Jadi mereka tahu. Terus biar lebih memancing lagi nih sepertinya setelah mengambil emotikon itu anak harus ngomong hari ini aku senang, sedih atau gembira seperti itu Bu Ratna. Jadi biar bisa mengutarakan apa yang dirasakan hari ini seperti itu. Simple, yang simple seperti itu. Wah, luar Seperti itu biasa Bu Ratna. sekali Bu Fatmi, luar biasa sekali. Jadi detailnya anak-anak memilih emotikon sesuai dengan perasaannya pada hari itu nggih.
pada pagi hari itu perasaannya seperti apa, anak-anak bisa memilih emotikon sesuai dengan perasaan yang sedang dialami oleh anak-anak. Selain pembelajaran sosial emosional nih Bu, ada lagi tidak yang ingin Bu Fatmi lakukan? Kalau sepertinya ada lagi Berat Nanis. Di anak TK ini sangat menarik sekali ya dengan pembelajaran bermain peran. Jadi anak-anak kita ajak untuk seumpama tema minggu ini adalah keluarga. Jadi anak-anak kita pilih siapa yang mau jadi ayahnya, siapa yang mau jadi ibunya, siapa yang mau jadi anaknya. Jadi anak-anak nanti kita ajak untuk bermain peran. Jadi dikelompokkan nanti siapa yang mau jadi itu tadi ayah, ibu, dan anak. Itu untuk apa? Jadi anak-anak biar mereka itu melatih keterampilan berelasi mereka buat Bu Ratna. Jadi biar anak-anak berani berkomunikasi, istilahnya berbincang-bincang dengan temannya. Tentu saja itu saya merasa lebih lebih apa ya, anak-anak biar lebih akrab dengan teman-temannya, jadi mereka itu bisa saling berkomunikasi dengan bermain peran, seperti itu Bu Ratna. Wah, luar biasa sekali Bu Fatmi. Dengan bermain peran, anak-anak bisa berinteraksi dengan langsung dengan teman-temannya. Kira-kira ada lagi tidak Bu Ya. selain itu? Mungkin yang menjadi pemimpin ketika berdoa, Bu. Jadi kan kalau di TK memimpin berdoa itu kita buat bergiliran. Nah, kebetulan Dita itu jarang mau. Nah, saya mungkin akan lebih mendorong Dita untuk menjadi pemimpin ketika ketika berdoa. Seperti itu, Bu Ratna. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Jadi tadi dengan tadi memilih emotikon, terus juga anak-anak bermain peran, terus selanjutnya dengan apa yang terakhir Bu? Dengan emotikon, terus Dengan yang lain memimpin untuk berdoa. Mungkin ada ya, lagi Bu, ada lagi saya tidak nih? rasa seperti saya rasa itu tiga itu Bu Ratna yang ada di pikiran saya seperti itu tiga itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi Dita bisa lebih percaya diri lagi tampil di teman-temannya di depan teman-temannya ya Bu ya. Saya rasa langkah-langkah yang akan Bu Fatmi ambil ini sudah luar biasa sekali. Kemudian kira-kira yang akan menjadi peluang terbaik untuk langkah yang Bu Fatmi ambil ini apa? Peluangnya apa? Kalau saya coba akan memilih ini dulu aja Bu. Jadi biar dia mau terlibat aktif dengan teman-temannya. Jadi saya akan melaksanakan yang pembelajaran bermain peran itu Bu. Jadi biar dia itu gerombol dengan teman-temannya, bisa bisa saling berkomunikasi dengan teman-temannya. Mungkin bisa cari satu atau dua teman saja. Jadi ketika bermain peran kan mereka bisa asik mengobrol Bu, meskipun nanti dalam pelaksanaannya ya tidak gitu aja kan anak itu Dita sudah mau menyampaikan apa yang dirasakan Bu. Dengan bermain peran kan anak-anak kalau pembelajaran dengan bermain kan lebih asik. Jadi saya rasa itu Bu Ratna. Saya akan memilih itu. Baik, luar biasa sekali Bu Fatmi dengan solusi yang tergali dari Bu Fatmi sendiri yang kira-kira siapa saja Bu yang akan dilibatkan dalam rencana aksi Bu Fatmi ini? Tentu saja Dita itu sendiri Bu ya. Yang selanjutnya teman-temannya, tentu saja kan teman-temannya harus istilahnya kita kita ajak untuk bisa merangkul Dita untuk saling bisa diajak berkomunikasi dan itu dengan rekan sejawat juga Bu. Jadi saya akan um, berbagi praktik baik seperti apa ya meningkatkan rasa percaya diri anak itu dengan bermain peran. Mungkin ada teman saya yang sudah berhasil seperti itu Bu. Jadi rekan sejawat juga bisa saya libatkan Bu Ratna. Oke, baik. Jadi Seperti yang itu. akan dilibatkan adalah Dita, terus juga ada teman-temannya Oh, Dita, dan ada rekan sejawat Bu Fatmi yang akan dilibatkan.
Kira-kira nih Bu Fatmi, Betul. akan melaksanakan rencana aksi ini kapan? Rencananya kapan Bu Fatmi akan melaksanakannya? Sesegera mungkin sih, tapi kalau di minggu ini sepertinya belum bisa. Karena kan RPP sudah kita buat dalam seminggu kemarin. Jadi mungkin kemungkinan adalah minggu depan. Jadi saya akan memasukkan RPP itu dengan kegiatan bermain peran. Saya juga akan berkomunikasi dengan rekan sejawat biar kita sama semuanya. Kalau RPP kan kita seperti itu Bu, jadi sama RPP-nya biar dimasukkan dengan RPP bermain peran. Seperti itu. Jadi 1 minggu ke depan Bu Retna. Oke. Baik, saya doakan semoga rencana yang sudah Bu Fatmi rencanakan ini berjalan dengan lancar. Semoga dimudahkan semuanya. Saya sudah tidak sabar nih Bu mendengarkan perkembangan dari Mbak Dita dalam melaksanakan rencana ini. Perkembangannya seperti apa? Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Nanti saya pengen mendengar, kita ngobrol lagi setelah Bu Fatmi melakukan aksi tersebut ya Bu ya. Siap, siap Bu Ratna. Luar biasa sekali Bu Fatmi. Ada lagi Bu yang mau diobrolin? Saya kira cukup Bu Ratna. Terima kasih sekali Bu Ratna sudah mendengarkan keluh kesah hari ini. Saya akhirnya mendapat istilahnya solusi dari apa yang menjadi ganjalan di pikiran saya hari ini. Terima kasih Bu Ratna sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini ya. Sama-sama Bu Fatmi, saya juga mendapatkan banyak pengalaman nih dari sesi coaching ini, dari pengalamannya Bu Fatmi, dengan ide-idenya Bu Fatmi yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali Bu Fatmi juga sudah mau ngobrol dengan saya.